Halo Riz, balik lagi. Bukan balik lagi. Ini adalah episode podcast perdana kita nih Wargis. Akhirnya ya setelah dibicarakan kapan sih mulai, kita sekarang juga akhirnya udah mulai. Sudah mulai menjalani podcast ini nih. Untuk pertama kalinya. Yes. Makanya itu kita kenalin gak sih? Ini kita dari mana? Kita dari Puas Podcast Swargi 13. Karena setiap suara punya cerita. Swargi 13. Mari kawan kita dengarkan podcast gaul untuk belajar informasi, fakta dan menghibur segala libur. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu gak sih? Boleh. Aku Balkis. Halo, aku Surya. Nah sekarang kita bakal langsung mulai aja. Tapi ya sebelum itu aku tuh sempet kepikiran deh tentang pemimpin gitu, kata-kata pemimpin gitu. Iya ya, pemimpin itu kenapa sih seorang pemimpin itu selalu digambarkan sebagai seseorang yang harus tegas dan berwibawa gitu? Benar, padahal kan kita udah maju ya zaman tuh, udah Betul. bisa banyak perubahan gitu. Iya, dan juga banyak sudut pandang yang berbeda gitu mengenai pemimpin ini, dan sesuai dengan beriringnya zaman, pemimpin tuh harus bisa menjadi seorang yang fleksibel gitu. Iya benar, jadi kan biasanya tuh kayak pemimpin harus tegas gitu. Sekarang mah udah mengikuti zaman aja nggak sih? Iya, jadi pemimpin harus bisa menyesuaikan dengan keadaan di sekitarnya gitu ya. Iya, apalagi kalau misalkan dalam dunia pendidikan nih, seorang pemimpin dalam dunia pendidikan dengan banyaknya anak-anak Gen Z sekarang. Betul, apalagi di pendidikan ini isinya tuh nggak sedikit gitu, ada siswanya, ada gurunya, dan petugas-petugas lain gitu. Jadi banyak banget sudut pandangnya gitu. Iya, jadi udah berubah ya zaman tuh Betul, sekarang. betul. Nah, sekarang tuh kita punya seorang pemimpin juga yang sudah mengikuti kemajuan zaman ya teman-teman. Langsung aja kita undang bintang tamu kita. Yayan Suryana. Halo, apa kabar? Baik, Pak. Siap. Selamat datang nih Pak di podcast perdana kita. Selamat datang, halo Swargi. Aduh, deg-degan nih. Gimana gitu? Gimana Bapak kabarnya? Baik. Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Oke, halo Swargi, nama saya Yayan Suryana. Saya Kepala SMA 13 Bandung. Udah cukup ya? Oke. Sekarang kita tepuk tangan. Tepuk tangan dulu guys. Jadi kita kedatangan tamu dari Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Bandung, yaitu Pak Yayan Suryana. Nah Bapak, kita tuh pengen tahu cerita Bapak seperti apa sampai Bapak bisa sampai Kepala Sekolah di 13 ini gitu. Kita pengen tahu hal apa aja sih Pak yang Bapak lewati gitu sampai saat ini udah jadi pastor gitu. Kayak orang penting aja nih. Boleh ya saya cerita sedikit tentang perjalanan karir saya. Perjalanan karir Bapak dimulai ketika tahun 2023, ketika itu saya menjadi guru honorer di salah satu yayasan, bahkan di beberapa yayasan, karena dulu saya belum jadi PNS, saya dari satu sekolah ke sekolah lain gitu ya, honor dengan bayaran yang mungkin kurang dari cukup ya, makanya harus beberapa sekolah saya beraktivitas yang mengajar. Bayangin tuh dulu ngajar di 3 sekolah honor itu hanya dapat 400.000, jadi kecil ya. Makanya saya doakan mudah-mudahan yang masih honorer ya bisa segera terangkat. Amin. Aduh, di bawah UMR banget. Nah lanjut,
ketika 2023 saya mengajar di beberapa sekolah sampai akhirnya saya memutuskan untuk stay di guru ya, profesi guru, dan kebetulan saat itu belum punya legalitas untuk menjadi seorang guru karena saya memang bukan dari kependidikan. Saya lulus S1 di biologi Unpad ya, kemudian saya mau ngajar kan ilegal dong ya, itu nggak berhak ngajar di kelas. Maka saya coba untuk bisa meraih akreditasi atau sertifikat mengajar, yaitu kuliah lagi 1 tahun atau 4. Pada akhirnya selesai dan saya boleh mengajar di sekolah formal gitu. Sebelumnya ngajar juga di beberapa bimbingan belajar. Nah, terakhir ngehonor itu di sebuah yayasan di Cimahi, SD Hikmat Ladan, sebelum pada tahun 2009 Bapak ikut CPNS ya di Bandung Barat, mengisi formasi guru SMA. Waktu itu ada 4 formasi guru SMA yang daftar pastinya ribuan dong ya. Nah, saya nggak menyangka disitulah mungkin titik balik perjuangan saya, karena tanpa diduga saya bisa lolos jadi PNS dan mengajar di SMA 2 Padalarang, diterima di situ tahun 2009. Itu awal mula saya mengajar dari PNS, jadi guru PNS. Merintis karir di situ dari mulai yang bangunannya hanya 6 lokal ya, terus dengan kerja keras semua lini teman-teman semuanya berjibaku untuk mengangkat profil SMA 2 Padalarang sampai akhirnya menjadi sekolah yang banyak siswanya, paling banyak waktu itu. Nah, sampai muridnya paling banyak. Kemudian di 2012 saya ikut tes beasiswa guru S2 dan alhamdulillah lolos dari 1.900 sekian yang keterima 29. Dan saya mengikuti studi S2 di Unpad juga. Ambilnya ilmu lingkungan ya, nggak nyambung juga ya. Harusnya jadi guru, tapi karena kesempatannya nggak bisa datang 2 kali, maka saya ambil aja, nggak jadi masalah. Yang penting saya bisa lanjut S2 dan gratis pula. Makanya saya selalu memanfaatkan kesempatan sekecil apapun saya ambil. Kalau nunggu-nunggu nanti, nggak mungkin juga kan ada kesempatan itu. Nah makanya nggak ada lagi tuh profesi atau studi pendidikan. Lagi-lagi ilmu murni yang saya dapat, saya merasa berdosa juga ya. Karena saya aktivitas terjun di dunia pendidikan, tapi bekal pendidikannya bukan dari pendidikan. Tapi Bapak, sebelumnya Bapak pernah kebayang nggak sih kalau misalnya Bapak tuh, atau emang udah jadi plan Bapak gitu menjadi seorang guru? Terus terang nggak kebayang sama sekali. Bener, dulu kan saya pernah cerita di kelas-kelas bahwa saya ingin jadi admin, tapi kan gagal. Bahkan saya sempat di titik nadir bahwa itu kegagalan dalam hidup saya yang paling rendah, karena saya hampir depresi, hampir gila. Karena saya merasa tidak beruntung gitu ya. Sampai pada akhirnya membangkit semangat lagi dan saya tadi mau kuliah gitu. Terus ini bentar, di 2009 saya ikut CPNS dan akhirnya keterima kan tadi, membangun SMA 2 dengan susah payah sampai akhirnya di 2019 saya ikut BCKS, bakal calon kepala sekolah, dan tentunya bersaing dengan yang senior-senior dengan ribuan, bahkan 6.900 sekian itu yang daftarnya. Dan alhamdulillah dari 6.000 sekian itu yang diterima waktu itu 274-an se-Jawa Barat. Dan saya salah satu yang terterima. Dan waktu itu tahu ditempatkannya di mana? Ternyata di luar ekspektasi saya. Saya ditempatkan di sebuah pelosok terpencil di Garut Selatan. Itu awal mula. Asik banget ya Pak. Jauh tapi banyak pengalaman. Berarti Bapak tuh tipe yang gas aja lah dulu gimana? Iya, gas aja. Ada nanti. Yang penting ada kesempatan. Gitu.
Nah, terus kalau misalkan kehidupan Bapak pada saat perguruan tinggi itu seperti apa sih, Pak? Apalagi kan Bapak dari yang ilmu murni gitu. Oh, kalau di perkuliahan ya mungkin sama dengan teman-teman yang mahasiswa lain ya, penuh dengan kesederhanaan. Saya nggak pernah tuh beli-beli pakaian di mall karena saya tahu kemampuan orang tua saya terbatas. Sedangkan untuk kuliah itu kan perlu outfit yang ganti-ganti setiap hari. Kadang harus lama gitu dari pagi sampai malam yang kuat. Saya suka belinya di Cimol gitu. Murah tapi ya nggak kalah. Stylenya bisa ganti-ganti setiap hari. Kayak orang kaya aja dari Cimol gitu. Gitulah, terus pakai bis, pakai angkot. Jarang pakai angkot, pakai bis. Harus berdiri lama tuh di bis. Gitu sampai ketiduran sering kali gitu. Ya kehidupan dilakukan selama perkuliahan dengan penuh kesederhanaan. Enggak, saya bukan berasal dari latar belakang orang tua yang mampu. Jadi pas-pasan. Makanya saya prihatin. Gitu. Berarti Bapak termasuk tulang punggung Wah, bukan tulang punggung lagi, yang paling diandalkan yang paling di diandalkan. keluarga. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Adik saya gitu. Jadi paling diandalkan. Kerja keras banget ya untuk ini. Insya Allah. Jadi prinsip saya adalah ingin membahagiakan orang tua, ingin mengangkat derajat hidup keluarga. Saya buktikan gitu. Oh ya, dengar-dengar Bapak juga pernah jadi ketua di organisasi perguruan tinggi. Apakah benar? Ya kemarin kebetulan saya kemarin bukan ketua sih, tapi didaulat sebagai sekretaris di Ikatan Alumni Oh. Pasca Sarjana Unpad gitu. Tapi bukan ketua. Oke. Terus Bapak kalau misalkan pas kecil lingkungannya juga sama seperti perguruan tinggi atau misalkan lebih dalam lagi? Lingkungan ketika kecil sama. Sama. Jauh dari kemewahan. Saya lakukan dengan penuh kesederhanaan. Karena rumah saya kontrak ukuran 3x4. Oh, waktu kecil main petasan juga. Permainan anak-anak kecil yang dulu itu yang mungkin tidak ditemukan oleh anak saya, oleh siswa yang saat ini ya, Gen Z, itu saya pernah lakukan semua. Dari main kelereng, main petak umpet, jibeh kalau malam, terus main serodot gaplok, main adu gambar, main kelereng, Oh. semuanya saya itu. Matiin listrik rumah orang berapa? Hah? Saya suka iseng kadang. Saya suka iseng. Ya, mengingat masa kecil ya Pak, ada nggak sih Pak orang yang sangat berperan penting gitu untuk ke kehidupan Bapak sehingga sekarang tuh bisa menjadi seorang kayak sosok kepala sekolah gitu? Wah, kayak sosok apa itu? Bilang sesosok. Wah, banyak orang-orang penting dalam hidup saya. Mauyut saya yang mengurus saya ketika kecil, ketika di kampung saya jauh dari orang tua, sudah meninggal almarhumah. Terus ada guru saya di SD yang membangkitkan semangat saya untuk lepas dari pensi, dari kurang percaya diri karena saya cadel. Kemudian ada guru itu yang membangkitkan supaya saya bisa bilang gitu. Dulu kan gitu. Jadi sekarang udah lancar gitu karena dorongan guru. Nah, itu yang menjadikan saya percaya diri setelah hilang dari cadel. Guru itu ya, guru SD, siapa Pak? Namanya Bu Titin. Guru terbaik saya, buat saya itu adalah guru fenomenal. Terus ada guru ngaji saya, ada Pak Basuki yang mengajarkan saya ngaji dari Iqra sampai Al-Quran. Dasar-dasar pendidikan agamanya dilatih oleh guru-guru saya. Ada Pak Mas Daryono, Mas Basuki, ada Kak Toto, Kak Uyun yang mengajar ngaji di madrasah. Terus di SMA ada guru yang menginspirasi saya masuk biologi, itu namanya Ibu Bu Eli. Sehingga saya mau masuk biologi. Terus ada di perguruan tinggi ada dosen terbaik saya namanya Prof. Johan, masih sehat. Prof. Johan pembimbing S1 saya, pembimbing S2 saya.
yang saya anggap sebagai orang tua angkat saya gitu. Yang jelas mah orang tua saya itu dan saya ingin. Jadi tenaga pendidik juga sangat penting ya untuk kita semua juga. Oh ya, kira-kira Bapak apa sih yang perjalanan Bapak kayak halangannya sampai ke titik puncak tuh? Banyak sekali halangan-halangan atau rintangan yang saya hadapi, terutama dari sisi finansial. Untuk kuliah terkendala keuangan. Terus dari sisi kuliah setelah jadi PNS terkendala perizinan. Terus banyak sih semangat ya kadang menjalani kuliah S2 dengan misalnya dengan sambil bekerja itu saya hampir ditegur gara-gara terlalu lama. Untuk dosennya tadi Prof. Johan itu mengingatkan untuk ayo semangat selesaiin karena sudah tahap akhir di tesis gitu ya, banyak sih kendala-kendala dalam hidup kan nggak semuanya mulus ya kita jalani. Mungkin bagian juga Surya juga sama modelannya Sangat-sangat berliku-liku sekali ya. berliku, apalagi saya udah kepala 4 usianya, pasti banyak sekali halangan rintangan dalam hidup, tidak hanya kuliah. Oke. Jadi yang tentunya pasti banyak banget yang udah dijalanin sama Pak Yayan ini. Jadi Iya. selanjutnya kita bakal lebih santai lagi obrolannya. Kita bakal masuk ke segmen berikutnya. Oke, sekarang kita udah sampai ke Ke segmen kedua nih, Orgi. Banget ya. Tidak kerasa gitu ya waktu yang berjalan ya. Mungkin hari ini mungkin di segmen ini ya Pak, kita bakalan lebih mengenal lebih dekat bagaimana seorang bapak gitu. Kalau Bapak kan dari Senin sampai Jumat udah pasti di sekolah aktivitasnya. Nah, kita pengen tahu Bapak rutinitas pas libur tuh seperti apa sih? Sabtu, Pas libur. Minggu. Yang Julian tuh Pak. Sorodat gapo. Gak main dulu ya. Nah, kalau libur ya pertanyaannya kalau hari Sabtu atau Minggu kemana? Nah, biasanya saya mengaktualisasikan hari-hari libur saya dengan menikmati hobi saya. Saya senang bercocok tanam. Saya punya ruko tuh di rumah. Kebetulan di lantai 3 ada ruang yang sengaja saya buat untuk tanaman-tanaman. Karena saya basic dari biologi, jadi saya senang nanam tanaman buah, tanaman hias. Nah, itu setiap minggu itu saya siang saya potongi yang daun-daun yang keringnya saya ambilkan, kemudian disirami, dipupuk dan seterusnya dirawat. Terus juga punya kolam, jadi aktivitas saya pakai buras kolam, kasih makan ikan gitu. Jadi ada akuarium 2, kolam 2. Itu cukup untuk menikmati hari libur saya, di samping kadang ngedit gitu. Ngedit, tahu kan saya punya TikTok. Oh, iya. Itu nggak punya tim kreatif, jadi saya sendiri. Itu dipakai untuk edit konten. Gitu. Terus jangan lupa saya takutnya dengan keluarga. Nah, biasanya hari Minggu saya lari pagi ke KBP Kota Baru yang dekat di rumah, atau kadang sesekali keluar misalnya ke Kahura gitu bareng keluarga. Pulangnya ya kuliner gitu. Terus ya kumpul ya di situ kan dengan keluarga bersama, nikmati kebersamaan pokoknya. Gitu. Paling begitu kalau libur. Kan tadi Bapak bilang Bapak tuh kalau di sela-sela istirahat tuh suka dengan tumbuhan terus hewan-hewan. Kira-kira ada nggak sih Pak tumbuhan yang itu membuat Bapak tuh suka banget gitu sama tumbuhan itu? Ada satu tanaman yang saya senang. Saya lupa itu nama. Pokoknya mah bonsai. Bonsai yang saya beli. Itu yang paling saya rawat karena mungkin tanaman itu yang buat rooftop saya jadi lebih estetik
Karena kan bonsai mah ya, harganya juga lebih mahal dari tanamannya. Terus satu lagi anggrek hutan yang saya tanam, saya pikir nggak akan tumbuh, nggak taunya tumbuh subur. Bahkan sekarang saya bisa pisah-pisahin lagi anak-anakannya jadi banyak. Itu ada anggrek hutan, wangi banget, itu kalau lagi berbunga ya. Terus simple perawatannya cukup diserami saja dan tumbuh gitu. Itu paling dua tanaman yang saya suka. Banyak banget pastinya tanaman-tanaman yang ada di rumah Bapak, segar Banyak. banget ya udaranya juga pastinya. Terus Bapak kalau misalkan Bapak kan tadi sempat bilang Bapak suka lari, pernah nggak ikut misalkan maratonnya gitu? Atau Bapak naik gunung? Oh ya pernah pasti. Pernah beberapa kali ikut event fun run gitu ya yang di KBP itu. Terus saya yang di Bandung juga di Gasibu pernah ikut kayak gitu. Jadi itu tuh sebagai sarana refreshing Bapak gitu ya. Racing sambil olahraga juga kan perlu ya. Karena dari 5 hari 6 hari kita bekerja duduk di belakang meja kan pastinya jenuh. Makanya harus ada eh, apa ya namanya teh recharge tubuh untuk memulihkan kondisi fisik kita. Kalau Bapak nih saya kasih 3 pilihan untuk Bapak merenung di situ. Bapak pilih Merenung di mana? Saya merenungnya di toilet. untuk merecharge energi Bapak gitu ya. Bapak pilih di danau, di apa ya di hutan atau di pantai gitu Pak. Itu tiga-tiganya saya suka. Tiga-tiganya suka. Danau memang tempat yang paling estetik. Saya suka menyendiri menikmati suasana. Kalau tadi di hutan itu mah, di hutan mah udah jadi keseharian anak-anak biologi. Hutan dengan nuansa-nuansa alam dan pepohonan yang rimbun. Terus satu lagi tadi pantai ya, pantai juga suka. Vitamin C gitu suka. Jadi nggak bisa memilih itu kayaknya tiga-tiganya sih. Demen deh, Jadi anak alam banget itu. anak alam banget sama anak biologi soalnya. Kalau aku tuh pernah lihat Bapak tuh masak ya, Bapak punya hobi masak atau misalkan masak sambil di alam gitu? Aduh, kalau masak memang kayaknya kemampuan otodidak ya. Karena dulu waktu kuliah sering kali dengan teman-teman tuh masak sendiri, ikut ngekos tanpa orang tua kan. Terus kadang orang tua saya juga waktu kecil pernah bekerja dua-duanya. Jadi pulang sekolah apa yang harus saya lakukan? Orang tua nggak menyediakan makanan misalnya, ya saya masak. Ya minimal masak mie, masak telur, masak air mah pasti bisa. Nah sekarang tertular, anak saya juga bisa jago masak, walaupun dua-duanya cowok. Kalau nasi goreng buatan saya katanya paling enak. Nanti cobain. Nasi goreng buatan saya. Gitu. Kalau apa tadi teh ikut masak di hutan belum deh kan, karena harus nyiapin alat dan sebagainya. Kalau masak waktu camping itu suka. Masakan favorit yang Bapak buat tuh apa sih Pak kira-kira? Karena tadi nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Dipengen. Kalau makanan favoritnya mie tek. Mie tek. Mie tek mau tuh. Ini juga di belakang kita ada foto-foto Pak Yayan ya teman-teman. Karena dulu sangat terlihat gagah sekali Bapak. Itu waktu muda, ini udah tua sekarang. Masih Pada zamannya tuh ada Kapten Amerika. Ini pada saat Bapak di mana Pak? Kalau nggak salah ini waktu pakai baju ini ente udah jarang ya, 1-2 kali kali itu. Kalau ini nggak salah waktu di Majalah kan kayaknya itu backgroundnya pasti ada nih Pak. Waktu main ke Majalah Sama keluarga. sama keluarga. Oh iya, aku juga sempat lihat Bapak tuh suka main, ada yang namanya MTM7 bukan? Oh MDM siapa betul? Iya, itu My apa? Trip, My Setuju gitu, My Trip, My Setuju itu grup
grup hobi, hobi, guru-guru semua itu, guru-guru semua di SMA saya dulu di SMA 2 Pangandaran yang hobinya sama, suka jalan-jalan, suka traveling, kita suka nabung. Jadi karena satu frekuensi yang sama kita buat ada 7 orang waktu itu, namanya MTM7. Jadi my trip, my setuju. Jadi sekarang udah tinggal 6 orang karena Bu Evi itu sekarang udah meninggal. Bu Evi. Jadi 6 orang, nggak tahu diisi oleh siapa lagi, berarti udah MTM 6 ya. Berarti Bapak tuh suka banget main nih, Pak. Saya suka jalan-jalan, suka Istri traveling. marah nggak, Pak? Ya dibujuk aja jangan mau ngizinin. Ya, karena Bapak tuh kan suka banget jalan-jalan ya, Iya. Pak. Destinasi. Destinasi. Ya, favorit Bapak tuh kayak gimana? Di mana? Ya pengennya ya ke luar negeri ya. Oh, Impian saya sih ke Kappa Kapadokia. Dokia, Turki, ke Swiss gitu kan, tapi belum ya, belum. Tapi sejauh ini sih yang paling favorit buat saya sih destinasi itu di Lombok sih. Kenapa? Apa ya, suasananya nggak seramai di Bali, walaupun saya pernah ke Bali. Lombok tuh lebih tenang gitu ya. Terus ada destinasi-destinasi yang mungkin estetik, alamiah banget, itu dan cocok untuk healing, untuk nyepi, untuk menenangkan diri itu. Alasan Bapak suka dengan jalan-jalan itu gitu, Pak. Nah tadi satu refreshing, yang jelas healing dari rutinitas yang padat. Tapi kan kembali itu juga jalan-jalan kan perlu modal, perlu waktu juga. Nah sekarang sih kegiatan-kegiatan seperti itu mungkin sudah mulai berkurang seiring dengan kesibukan dari kepala sekolah, yang tuntutannya hampir setiap hari itu aktivitas luar biasa. Terus perlu modal juga. Sekarang saya fokus untuk nyekolahin anak deh daripada jalan-jalan gitu. Anak mungkin harus nyiapin investasi pendidikan. Terus Bapak apa aja sih yang Bapak siapin kalau misalkan mau traveling bersama keluarga atau bersama teman atau bahkan sendiri? Yang disiapin ya pasti perbekalan, uangnya paling penting. Segalanya kan, segalanya tanpa uang kan mungkin kuat juga gitu. Jadi nggak ada salin, tapi ada uang bisa beli. Nggak ada makanan, nggak ada bekal uangnya bisa beli. Jadi yang paling penting kan tadi kesiapan musik, kemudian program program tujuan kita, destinasi kita mau kemana saja harus sudah terdamaikan dalam planning. Karena takutnya waktunya terbatas, kita ingin kunjungan kemana kan nggak sampai. Ya harus di planning ke sini berapa jam, kunjungan ke sini ke suatu tempat berapa jam, makan kulinernya di mana saja harus di planning. Ngomong soal main ya. Bapak tuh lebih suka main sendiri gitu, menyendiri atau bersama teman-teman atau sama keluarga? Tergantung situasi. Kalau mood saya inginnya lagi sendiri, menikmati kesendirian, ya saya sendiri biasanya suka main, suka healing sendiri. Tapi kalau ada momentum, ini kayaknya keluarga nih udah lama nggak diajak main. Perlu. Tapi tadi kan ada punya kelompok juga yang sefrekuensi untuk healing, untuk traveling, kadang ngajak main. Jadi tergantung mood juga, tergantung kebutuhannya untuk healing. Perasaan Bapak ketika udah pergi gitu, udah healing gitu, apakah Bapak kayak, aduh lega banget nih akhirnya bisa jalan-jalan, atau Bapak cuma diem aja kayak dalam hati ya, oh iya enak ya gitu loh. Pastinya semua masalah ketika healing itu, beban-beban masalah, beban pekerjaan tuh hilang seperti itu. Gitu, ketika healing pas balik lagi, wah mulai muncul lagi masalah. Jadi minimal merecharge otak kita, pikiran kita, kejemuan kita dengan rutinitas gitu kan. Walaupun tidak bisa dihilangkan dari masalah ya, minimal
menyemangati diri gitu, dengan healing dan jalan-jalan. Berarti pas Gitu. nyetir nih Bapak nyetir jalan pulang udah pikiran udah kayak aduh ini kayaknya kerjaan harus ada yang dilanjutin gitu ya Pak. Kadang seperti itu kadang seperti itu di jalan udah kayaknya besok hari Senin apalagi nih tugas dinasnya gitu. Atau masalah apa lagi nih yang akan muncul gitu. Seketika muncul lagi di perjalanan ya. Oke teman-teman kita udah lebih kenal lagi dengan Pak Yayan. Nah ini kita bakal masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman. Akhirnya kita sampai di segmen yang dimana ini yang kita tunggu-tunggu nih Pak. Di pertanyaan ini kita gak bisa prediksi dan pertanyaan ini bukan dari host, ini pure dari wargis semua nih Kak. Kita bakal semakin dekat dengan Pak Yayan ya teman-teman. Obrolannya juga semakin bikin penasaran. Nah, kita bakal lanjut aja ke sususan tim. Senggol nanya tipis isinya wargis. Yeay. Baik, mana nih pertanyaannya? Dari Laut Berbicara. Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai circle pertemanan yang kurang sehat atau kurang baik di SMA 13 ini maupun di luar sekolah SMA Negeri 13, terus juga yang dapat membuat siswa sulit berbaur, menurunkan solidaritas, memicu konflik hingga berdampak pada akademik dan kesehatan mental gitu. Wah, pertanyaannya luar biasa. Berat banget ya. Pertemanan yang kurang sehat, yang bikin kita toksik, menjadi lingkungan yang toksik sebaiknya memang kita hindari ya. Karena bagaimanapun jangan sampai mental kita sakit, mental kita terpuruk karena pertemanan. Justru pertemanan yang baik, yang sehat adalah yang menjadikan diri kita lebih tenang, lebih damai, merasa lebih punya teman untuk sharing dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya hindarilah pertemanan-pertemanan yang toksik, yang nggak baik. Cari pertemanan-pertemanan yang sehat, yang saling mendorong, mensupport, seperti itu kan, seperti keluarga bisa mendengarkan kalau kesah kita, tidak hanya di saat kita bahagia, saat senang, tapi ada teman yang selalu menemani kita di saat kita butuh bantuan. Besti banget. Itu besti. Kalau respon Bapak semisal ada kejadian gitu tentang pertemanan, circle dan hal itu kayak toksik gitu, Bapak bakal gimana responnya? Kalau Bapak sih kalau itu terjadi pada murid, ya Bapak paling bisa menyarankan, kemudian menyarankan untuk menghindari hal seperti itu. Pilih ada solusi-solusi yang bisa berikan. Kemudian sekali lagi harus yang menyehatkan pertemanan gitu. Benar-benar semua dimulai dari lingkungan. Ya, iya. Oke, kalau pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya. Lanjut. Apa lagi nih? Siapa nih? Dari manusia hebat. Manusia hebat. Pertanyaannya, Kuat. apa yang membuat Bapak memilih menjadi kepala sekolah di SMA 13 Bandung? Apakah sebelumnya Bapak pernah menjadi kepala sekolah di sekolah lain? Ceritain. Oke. Kalau memilih di 13 bukan pilihan Bapak, tapi tentunya penugasan. Saya selaku selaku ASN abdi negara tentunya punya atasan dinas pendidikan yang memberi tugas saya, mengamanahi tugas untuk saya ditempatkan di SMA 13. Saya juga tidak menyangka karena domisili saya kan di Padalarang. Kalau mendengar instruksi gubernur itu akan dikembalikan ke domisilinya. Tapi ternyata ditempatkan di Bandung gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin kalau dilihat ditarik garis lurus ya mungkin dekat juga dari rumah ke sini mungkin hanya setengah jam. Sebelumnya saya menjadi kepala sekolah itu di Garut selama 4 tahun. Di SMA 30 Garut, di SMA 4 Garut. Baru setelah 4 tahun pindah ke sini. Gitu.
Ya terima kasihlah saya ucapkan ke Dinas Pendidikan yang sudah memberi tugas menempatkan saya di sekolah terbaik di sini, Sebar 13. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya, Ben. Selanjutnya ada dari Biancus. Bagaimana cara meningkatkan keefektifan siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah, terutama mata pelajaran yang tidak diminati sama para wargis? Meningkatkan keefektifan yang pertama kita harus belajar lebih dulu, ya. Kemudian berusaha untuk suka mencintai gurunya, ya, dalam tanda kutip suka dulu dengan gurunya. Kemudian pelajaran-pelajaran yang kita tidak suka itu sebetulnya jangan dihindari, justru harus kita buat, kita enjoy, kita happy menjalani pelajaran tersebut. Jadi sebenarnya Mbak tidak hanya di siswa sih ya, tapi juga kemampuan guru mengelola kelasnya. Kadang siswanya excited banget, semangat, tapi gurunya mungkin tidak punya metode atau punya inovasi pembelajaran juga berpengaruh pada murid. Jadi dua aspek itu harus siswanya harus proaktif, harus enjoy belajar. Gurunya juga harus punya kemampuan untuk mengajar, mengelola kelas dengan sebaik. Oke, kita mau dulu aja. Ya, pesan ke siswa semuanya, nah, paling tidak siapapun gurunya, apapun kekurangan yang guru mungkin ajarkan di kelas, ya tetap jadi murid yang baik, yang berusaha untuk mendengarkan, belajar. Kalau guru punya kekurangan, kitanya harus meningkatkan. Nah, lanjut pertanyaannya. Aduh, pertanyaannya berat-berat juga ini. Ini dari si ganteng. Si ganteng Ya, apa tanggapan Bapak terkait sekolah mau? Apakah 13 ini bisa jadi sekolah mau? Oke, sangat-sangat Bisa nggak sih? dibincangkan ya. Sekolah mau itu sekolah manusia unggul. Tentunya Pak Gubernur punya proyeksi ke depannya sekolah-sekolah imbasan dari sekolah mau yang sekarang ditunjuk baru tiap kota satu. Di kota Bandung kebetulan juga ada SMA 3 dan 5. Karena maksud mungkin sekolah favorit yang banyak sekali peminat. Masuk sekolah mau tentunya punya kriteria ya, kecakapan yang lebih dibanding reguler. Dari sisi akademik aja harus minimalnya 85 nilainya. Terus punya prestasi-prestasi tingkat nasional dan lain-lain. Dan nanti diharapkan katanya tidak hanya di satu sekolah yang unggul. Berarti kalau nanti sekolah mau, masa ini jadi meong semua? Nah, harus semuanya jadi mau, gitu ya. Nah, itu nanti ada imbasannya. Setelah nanti berhasil diproyeksi satu sekolah, nanti ada imbasan sekolah lain bisa juga meningkatkan kualitas sekolahnya. Diharapkan ya semuanya jadi gitu ya. Selanjutnya ada dari pertanyaan Prikitiu katanya. Prikitiu katanya kalau Bapak mau jadi hewan, Bapak bakal pilih jadi hewan apa dan alasannya kenapa? Wes, udah jelas saya teh manusia. Hewan yang suruh jadi saya. Nah, ini pertanyaannya nggak apa-apa, harus dijawab ya namanya pertanyaan. Kalau saya jadi hewan, saya ingin memilih menjadi kupu-kupu. Kenapa tuh? Kupu-kupu atau lebah gitu. Karena dia bertransformasi. Kupu-kupu kan dari ulat yang menjijikan tiba-tiba jadi makhluk yang disukai. Warnanya bagus, warnanya indah. Padahal tadinya menjijikan. Dan disukai banyak orang juga. Gitu ya. Terus Baik, pertanyaan selanjutnya dari Indomie goreng. Jadi lapar ya Pak. Kalau Bapak dikasih kesempatan balik lagi ke anak kecil, apa hal yang akan Bapak lakukan? pertanyaan lagi-lagi yang nggak mungkin itu. Kalau kembali ke anak kecil, apa yang akan Bapak lakukan? Aduh, apa yang ingin saya lakukan?
Apa Bapak bakal meminta maaf udah menjahili gitu? Saya benar mungkin yang dulu kejailan saya, kalau ada kesempatan saya ingin minta maaf benar pada teman-teman yang saya mungkin sedikit kurang ajar atau nakal. Terus yang paling ini mah, saya ingin lebih dekat lagi dengan Mauyut saya, nenek saya yang mengurus saya ketika kecil. Dulu ingat betul, saya nggak akan mungkin memaksakan kehendak dulu ketika saya ingin minta digendong oleh Mak Uyut saya yang sudah lanjut usianya, udah jompo, sampai beliau tuh bongkok tuh, sampai ininya gara-gara memaksakan saya loncat minta digendong. Gak taunya tulangnya kan udah, kalau orang tua ya mungkin sakit menjadi bungkuk. Nah kalau saya bisa balik lagi, saya nggak akan begitu. Saya akan minta untuk digendong. Kalau tahu bahwa itu akan menjadi bungkuk tubuhnya, itu saya berdosa banget seumur hidup. Iya. Baik, kita Sudah ya? Ada lagi nggak? Aduh, udah. Masih Masih ada ternyata. Aduh, ya ampun. Dari Abil Grebek, jika Bapak bisa meninggalkan satu pesan yang akan terus diingat siswa hingga dewasa nanti, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan ke Wargis? Oke, Swargis, jadi pesan saya, jangan paksakan orang lain untuk masuk ke kehidupan kita. Karena setiap orang punya prinsip masing-masing. Yang berikutnya, kita kan punya orang tua. Sebagai anak, buat orang tua kita bangga dengan hasil capaian kita. Jadi jangan kecewa dengan orang tua kita. Buat orang tua kita merasa bangga memiliki anak kita. Jadi salah satu kunci kesuksesan itu berbakti kepada orang tua. Iya pasti kuncinya itu. banyak banget deh kalau obrolan-obrolan kita yang isinya wah sangat-sangat memotivasi kita nih ya guys, Wargis, untuk kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya gitu kan. Kata-kata motivasi Bapak dan harapan kedepannya untuk Bapak sendiri Harapan Untuk dan kita juga. teman-teman Swargi, saya berpesan jalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang menjadi cita-cita kalian, raih semaksimal yang bisa kalian raih dengan segala potensi dan kemampuan masing-masing. Yakin Allah memberikan jalan atas usaha dan harapan kita. Paling tidak trigger yang sudah Allah berikan, ya kita jemput, kita raih hingga kita menjadi orang-orang yang berhasil dan berguna. Gitu. Terima kasih ya untuk tim kreatif yang sudah mengundang saya. Kesempatan saya tampil di sini untuk perdana kalinya. Sangat tersanjung sekali. Ya, mudah-mudahan makin maju, makin sukses ya. Amin. Oke Bapak, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk kami semua untuk mengikuti podcast perdana dari PUAS ini. Teman-teman, sudah sangat panjang obrolan kita kali ini. Mungkin kita akan akhiri di sini ya Wargis ya. Nanti kita ada lagi kok. Halo. Kita masih banyak episode yang lainnya ya teman-teman. Nantikan ya, jangan lupa nantikan podcast ini, podcast Wargi 13, yaitu PUAS Podcast Wargi 13. Podcast Wargi 13.